Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Ali Studio. Di video kali ini kita baru saja kedatangan satu buah produk monitor terbaru dari SPC Indonesia, yaitu SPC SF22 Super. Yang pastinya monitor gaming dengan harga terjangkau dari SPC Indonesia. Penasaran seperti apa aja spesifikasi maupun fitur-fitur unggulan yang diusung oleh SPC SF22 Super? Mari langsung saja kita simak sama-sama videonya. Buat kalian yang pengen punya monitor gaming dengan desain minimalis, tapi ada kendala pada budget, nah, di video kali ini saya mencoba share pada kalian semua untuk monitor gaming dengan desain minimalis yang pasnya dengan harga yang sangat terjangkau. Karena monitor dari SPC SF22 Super ini hanya dibanderol dengan harga 1,3 jutaan rupiah. Kalau kita lihat untuk tampilan boxnya nih ya, di bagian depan di sini ada tampilan dari monitor di dalamnya. Lalu ada keterangan SPC SF22 in Super, dan di bagian bawah ada beberapa fitur unggulan yang dimilikinya. Lalu dalam paket penjualannya kita mendapatkan karet dan juga baut-baut untuk pemasangan stand nanti. Ada juga kabel HDMI, kabel power, buku panduan dan juga buku garansi, beserta ada monitor dan juga stand atau kaki-kakinya. Nah, untuk pemasangan standnya sendiri menurut saya mudah banget. Ngomong-ngomong nih ya, biasanya SPC itu launching produknya ada di awal tahun atau akhir tahun. Nah, ini tiba-tiba masih bulan 9 udah ada produk baru aja. Jadi bisa dibilang untuk peluncuran monitor terbarunya itu lebih cepat dibanding 1-2 tahun kemarin. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah di akhir tahun atau awal tahun nanti SPC mau ngeluarin produk baru apa lagi nih kira-kira? Balik lagi ke pembahasan nih ya. Sedangkan untuk spesifikasi lengkapnya, monitor ini sudah pakai panel LED sebesar 22 in dan juga sudah memiliki with viewing angle. Jadi tetap enak meskipun kita pandang dari sudut kiri maupun sudut kanan. Lebih tepatnya untuk gambar maupun warnanya itu masih terlihat jelas. Lalu untuk resolusinya sudah menggunakan 1920 x 1080 pixel atau biasa kita sebut dengan resolusi Full HD. Monitor ini juga sudah punya refresh rate tinggi hingga 75 Hz dengan respon time 1 millisecond. Lalu udah punya power saving, flicker free juga ada, dan monitor ini masih menyediakan 3 input sekaligus. Sedangkan untuk urusan desain, dari awal sudah kita bilang ya, monitor ini punya desain minimalis. Karena kalau kita lihat pada bezel maupun frame yang dipakai udah kelihatan tipis banget. Misalnya untuk bezel bagian atas, kanan, dan juga kiri, ini udah kelihatan tipis banget. Apalagi kalau kita pakainya wallpaper hitam seperti ini. Bisa dibilang seperti nggak ada bezelnya sama sekali. Lalu di bagian bezel bawah di sini cukup tebal dengan warna putih, lalu di bagian tengahnya terdapat logo SPC. Sedangkan untuk stylenya dengan harga 1 jutaan menurut saya udah kelihatan mewah. Dengan style berbahan metal serta memiliki finishing warna silver. Jadi kesan kokohnya menurut saya udah dapet. Pindah di bagian belakang, di sini ada aksen gaming yang cukup keren dengan ventilasi udara di kedua sisi. Lalu terdapat 3 port di bagian bawah. Sedangkan di bagian pojok kiri kalau dari belakang nih ya, di sini terdapat beberapa tombol dan tombol ini punya desain yang cukup cakep tapi ngeselin banget. Karena untuk pengoperasiannya kita perlu tenaga ekstra buat menekan tombol-tombol yang keras ini. Entah pencetannya emang keras seperti ini atau unit yang saya dapetin kebetulan dapet yang tombolnya keras. Masih di bagian tombol nih ya, kita bisa mengatur mode warna dengan menekan kedua tombol ini. Dan sepertinya ini mode baru yang bisa kita temuin pada monitor SPC di tahun 2022. Bahkan kita juga bisa mengcustom warna sesuai selera masing-masing biar makin nyaman. Dan untuk sRGB-nya waktu saya tanyain di salah satu toko online, jawabnya tuh gini. Dan untuk pengalaman saya pribadi selama pakai monitor ini nih ya, kurang lebih 3 harian, saya sendiri nyaman-nyaman aja. Cuman untuk warna yang ditampilin saya memilih untuk mengcustom secara manual, yang pastinya biar makin nyaman dan juga cocok untuk warna yang ditampilin. Dan buat kalian yang suka gaming maupun editing, menurut saya untuk monitor di kelas 1 jutaan SPC SF22 in Super ini recommended banget buat kalian coba. Cuman yang namanya monitor editing, lebih tepatnya untuk akurasi warna, pastinya lebih saya rekomendasiin buat monitor yang sudah pakai panel IPS LCD. Dan itu juga untuk monitor Classic N ya. Maksud saya kalau kalian nyarinya untuk keakurasian warna yang ditampilin.
Tapi buat kita yang pemula atau sekedar editing sederhana, pastinya monitor dari SPC SF22 in Super ini recommended banget buat kalian pakai. Dan buat kalian yang masih ragu atau masih sering nanyain, gimana kualitas dari produk SPC? Apakah awet dan juga tahan lama? Kalau menurut pengalaman saya pribadi selama 2 tahun terakhir ini, produk-produk yang saya pakai dari SPC itu aman-aman aja. Misalnya dari produk monitor, Smart TV maupun CCTV. Semuanya yang saya pakai alhamdulillahnya aman nyampe sekarang ini. Jadi buat kalian yang sering ragu, kayaknya kalian perlu nyobain secara langsung, biar gak mudah kemakan omongan orang. Dan untuk kesimpulannya, selama saya menggunakan monitor dari SPC SF22 Super, menurut saya untuk berbagi spesifikasi maupun desain dan juga harga ini udah keren banget. Cuman yang saya sayangkan dari monitor ini nih ya, pastinya terdapat pada beberapa tombol yang menurut saya menekannya itu perlu tenaga ekstra. Dan semoga saja untuk kedepannya makin bagus lagi untuk kualitas maupun produk-produk yang dikeluarin dari SPC Indonesia. Dan jangan lupa, buat kalian yang penasaran atau mau nyobain produk dari SPC SF22 in Super, kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi pada video ini. Nah, kira-kira gimana nih menurut pendapat kalian? Dengan tampilan, spesifikasi, harga maupun fitur-fitur unggulan yang ditawarkan oleh monitor dari SPC SF22 Super ini. Coba kalian tulis saja pendapatnya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk link pembeliannya kalian bisa cek di deskripsi pada video ini. Sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.